Timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam 1-0 dalam partai kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha Jumat 19 Januari malam WIB. Tim berjulukan skuad Garuda itu berjaya berkat gol tendangan penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42 setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak penalti Vietnam. Bagaimanakah kelayakan Timnas Indonesia? Layak kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Gawang Patah merangkumnya untuk Anda. Oleh pelatih Indonesia, Arham Prata menjual langsung ke bola berbahaya tadi. Di sini 91. Oh, satu sangat baik. Rafael Struijk masih Saiko. Gagal tadi Rafael Struijk. Lihat Hamza umpan langsung ke gawang. Kemudian ada Nathan. Oh, Tuhan. Kedudukan tadi. Tes sementara. Umpan langsung umpan. Serahkan kepada Rafael Struijk. Berpikir bebas Rafael di kotak penalti. Ada dengan Tanwin. Masih Rafael Struijk. Gagal Rafael Struijk. Oh, sampai yang akan menentukan. Asnawi Mangkualam. Dan gol! Alhamdulillah. Asnawi mampu membuat Arham jatuh Asnawi langsung di kotak penalti. Oh, ini anaknya. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kembali emas dari Indonesia. Tekanan bertubi-tubi dari Indonesia. Bung Wesley. Kita lihat di bola sangat berbahaya. Pemain Timnas Indonesia di era 1980-an, Agus Yuwono memiliki analisis soal kesuksesan pasukan Sintayong mengalahkan Vietnam Jumat malam. Dari kacamata Agus Yuwono, tim asuhan Sintayong itu memang layak menang karena secara permainan utuh sepanjang laga. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan unggul segalanya. Stamina sangat oke. Pemain Indonesia mampu tampil stabil 90 menit lebih. Mental juga kuat. Laga itu memang tidak mudah karena menghadapi musuh bebuyutan. Emosi pemain kita tidak terpancing. Meski beberapa kali dikasari pemain Vietnam, katanya. Agus Yuwono memuji racikan Sintayong yang memasang komposisi pemain berbeda ketika Indonesia dikalahkan Irak 3-1. 3 ucapan maut Wataru Endo. Timnas Jepang akan menantang Timnas Indonesia pada laga perebutan runner-up di Grup D Piala Asia 2023. Jepang terpaksa harus mati-matian melawan skuad Garuda karena menelan kekalahan 1-2 dari Irak pada matchday kedua. Mereka pun belum mendapat tiket ke babak 16 besar. Kapten Wataru Endo mengobarkan semangat menjelang laga terakhir itu yang akan dimainkan pada Rabu 24 Januari di Altumama Stadium. Kami hanya ingin menang di kesempatan berikutnya dengan seluruh tim, tulis pemain Liverpool itu di Instagram. Para penggemar menanggapinya dengan dukungan semangat. Saya benar-benar merasakan perasaan itu. Endo juga menulis kalimat penuh semangat. Kekalahan dari Irak memang membuat Jepang seperti tertampar. Bagaimana tidak, mereka adalah tim favorit juara. Mari kita terima hasil ini, ubahlah dan tunggu saja, tulisnya. Kita hanya perlu mengincar kemenangan sebagai tim di kesempatan berikutnya. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berbicara mengenai performa timnya ketika takluk dari Irak Jumat malam. Menurutnya, mental Wataru Endo dan kawan-kawan drop ketika gol kedua Irak yang dicetak Aiman Hussein. Gol kedua memberikan pukulan telak bagi kami, namun kami harus belajar dari kesalahan kami. Para pemain berjuang sangat keras dan sayalah yang harus disalahkan atas kekalahan ini. Turnamen belum berakhir, kita harus bersiap untuk meraih kemenangan di laga melawan Indonesia, ungkap Moriyasu. Bagi Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru dimintanya untuk tidak panik, tetap tenang dan percaya diri menghadapi timnas Indonesia. Ia menyadari tim Merah Putih dalam kepercayaan diri setelah kemenangan atas Vietnam.
Ketika kami kalah atau menang dalam pertandingan apapun, saya mencoba untuk tetap positif dan mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan buruk untuk kembali dengan lebih baik, tambah Moriyasu. Saya melihat beberapa hal baik dari tim kami, tapi saya harus mengucapkan selamat kepada seluruh tim Irak. Mereka memainkan sepak bola yang luar biasa hari ini, namun kami harus kembali lebih kuat. Menuju 16 besar Piala Asia 2023. Bahrain langsung merangsek menempel timnas Indonesia di posisi teratas klasmen sementara peringkat 3 terbaik fase grup Piala Asia 2023. Ada 4 tim yang berhak lolos ke babak 16 besar dari 100 peringkat 3 terbaik di fase grup. Hal ini tak lepas dari kemenangan Bahrain atas Malaysia 1-0 pada lanjutan grup E Piala Asia 2023. Gol tunggal Ali Madan di penghujung laga membuat Bahrain kini mengoleksi nilai 3. Sementara Oman dari grup F baru akan bertanding hari Minggu melawan Thailand. Apabila Oman menang membuat persaingan di klasemen kecil peringkat 3 terbaik semakin sengit. Kemenangan Bahrain 1-0 atas Malaysia tadi malam membuat mereka kini punya catatan yang sama dengan timnas Indonesia di klasemen sementara peringkat 3 terbaik. Baik timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama mencetak 2 gol dan kemasukan 3, alias defisit 1 gol dengan nilai 3. Keduanya berbagi posisi teratas. Posisi ketiga dan 4 ditempati Suriah dan Tajikistan. Tim penghuni grup B dan grup A tersebut punya statistik yang sama. Keduanya punya nilai 1 dan defisit 1 gol. Sementara Palestina menduduki urutan kelima di klasemen ini dengan perolehan nilai 1. Namun mereka defisit 3 gol. Adapun Oman dari grup F bisa membuat ancaman setelah kalah tipis 1-2 dari Arab Saudi pada laga pertama mereka yang akan menghadapi Thailand malam nanti. Pelatih Vietnam langsung gelar meeting darurat. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Trauser, dikabarkan mengadakan pertemuan darurat dengan tim tepat di Stadion Abdullah bin Khalifa saat setelah kalahan dari Indonesia. Vietnam keok 1-0 pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Vietnam pun dipastikan tersingkir karena sebelumnya kandas melawan Jepang 2-4. Tujuan sang pelatih menggelar pertemuan untuk membakar semangat seluruh tim, mengatasi kekalahan menyedihkan ini untuk menatap pertandingan berikutnya. Vietnam menghadapi pertandingan melawan Irak di leg terakhir Piala Asia 2023. Pelatih asal Prancis juga menyemangati gelandang Nguyen Thanh Binh. Dia menunjukkan bagaimana Thanh Binh harus menangani situasi yang sama, bukannya melakukan pelanggaran terhadap lawan. Sang pelatih pun memberikan semangat kepada bek tengah berusia 24 tahun itu untuk mengatasi kesedihannya. Setelah pertandingan, saya memberitahu Thanh Binh secara pribadi. Babak kedua Binh berani bermain, berani menghadapi, dia melewati batas. Binh memiliki keahlian tetapi selalu sedikit pemalu dan penakut. Saya tidak menyalahkan Binh dan Viet An. Mereka bermain bagus di sebagian besar pertandingan. Sepak bola memiliki kesalahan, kata Trauser. Cerita Asnawi Mangku Alam ketika menendang penalti. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam menceritakan proses terjadinya gol lewat tendangan penalti gawang Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 Qatar. Asnawi tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sudah menunjuknya sebagai alguju penalti ke gawang Vietnam. Memang itu instruksi dari pelatih dan sudah ditentukan. Siapapun yang diberikan tanggung jawab harus siap mengeksekusi dengan baik dan bantu tim menuju kemenangan. Jadi siapa saja harus siap, ujar Asnawi. Saya menyerahkannya semuanya kepada Tuhan dan Alhamdulillah bisa mengeksekusi dengan tenang, tutur Asnawi. Namun Asnawi tidak bermain penuh ketika berhadapan dengan Vietnam. Pemain berusia 24 tahun itu diganti oleh Witan Sulaiman pada menit ke-56. Saya pikir Asnawi Mangku Alam lebih percaya diri. Meski belum mencetak gol sebelum pertandingan, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Dia merasa baik untuk menguasai bola dan menyelesaikannya dengan baik ketimbang strike. Tutur Shin Tae-yong mengenai pemilihannya menuju Asnawi daripada strike. Keputusan Shin Tae-yong dalam memilih Asnawi sudah tepat. Baik sekaligus kapten timnas Indonesia tersebut mampu mengecoh kiper Vietnam, Philip Nguyen. Beruntung Asnawi menendang penalti dengan benar. Dia mampu membawa kemenangan untuk kami, jelas arsitek asal Korea Selatan tersebut. Kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia membuka peluang untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Tim berjulukan Skuad Garuda itu berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan.